Semangat pagi menjelang siang ya para senior Bapak sekalian. Jadi mohon izin saya sebagai moderator untuk materi yang kedua. Jadi kita mendapat narasumber yang luar biasa yang sudah sering menjadi pencerahan ya, ilmu-ilmu baru khususnya di bidang hukum kedokteran kesehatan. Terima kasih Dr. Beni tengah kesibukannya ya jauh-jauh dari Medan berkenan hadir. Jadi mewakili panitia dan teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Jadi Dr. Beni nanti akan memberikan materi tentang mitigasi risiko fraud di rumah sakit. Sebelum itu mohon izin menyampaikan kurikulum vitae beliau. Jadi untuk yang pertama banyak sekali. Jadi izin Dr. Beni singkat aja dok ya. Jadi Dr. Beni nama lengkapnya Dr. Beni Satria, Magister Kesehatan dan Hukum, Magister Hukum jadi beliau di pusat di Kompartemen Hukum Advokasi, ya mirip-mirip saya lah dok, jadi mohon tunjuk nanti bimbingan. Lalu untuk kegiatan sehari-hari sebagai praktisi itu banyak sekali dok ya. Kemudian silakan dibaca ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk dosen juga di hukum kesehatan, di organisasi, kompartemen, yang di bidang profesi dokter dan hukum kedokteran, jadi kurang lebihnya itu. Jadi mohon silahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya baca nanti waktunya melebihi yang Dr. Beni presentasi kan. Jadi untuk menyingkat waktu, Dr. Beni silakan dok. Silakan dokter. Jadi untuk presentasi 1 jam Dr. Nge, nanti diskusi 30 menit. Jadi untuk waktu dipersilakan, silakan. Saya izin di bawah dok ya, ikut menyimak. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya memperkenalkan diri supaya tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin pengalaman dan sharing praktisi ya. Saya direktur PT Sri Pamela ini mengurusin 4 rumah sakit jadi grup BUMN. Kemudian saya ikut challenge jadi direktur PT BUMN, anak perusahaan 4 rumah sakit dan 13 klinik itu ada di 10 kabupaten kota. Jadi kerjaan saya selama 2 tahun itu jalan setiap kabupaten kota untuk mengunjungi 4 rumah sakit. Yang rumah sakit itu berdiri sejak 1934. Jadi pengalaman soal LSF, PBG, kenapa ada SLF? SLF itu regulasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian jadi Perpu, kemudian jadi Undang-Undang lagi, Undang-Undang 6 2023. Itu kebijakannya karena dulu IMB itu kan kita baru bisa ngurus izin dulu, baru rumah sakit bisa kita bangun, atau gedung ruko baru bisa kita bangun. PBG itu enggak. PBG itu harus ada sertifikat layak fungsi dulu, baru sertifikat kepemilikan bangunan. 2 syarat itu baru keluarlah PBG-nya. Bangunannya aja, dan luar biasa konstruksi rumah sakit Belanda ya. Atapnya saja itu dari rel kereta, gitu. Dan aliran limbahnya itu dia punya 2 lantai itu. Yang bawah itu limbah medis, yang atas itu limbah umum untuk paritnya gitu. Itu luar biasa memang untuk dari sisi konstruksi dan dingin. Kalau kita masuk ke bangunan rumah Belanda itu pasti dingin. Saya ngurusin 4 rumah sakit dan 13 klinik di 10 kabupaten kota. Dan birokrasi pengadaan barang dan jasa, itu saya tahu ribetnya seperti apa. Itu di sini. Dan saya satu-satunya mungkin orang dari eksternal yang bisa bersaing dengan yang internal dari direktur-direktur BUMN yang lainnya. Karena kita grup IHC dari rumah sakit korporat BUMN. Sebelum di situ saya direktur Bunda Tamrin. Ini klaim rumah sakitnya itu diisukan whistleblower. Jadi dia tidak diperpanjang izinnya oleh BPJS Kesehatan. Akhirnya rumah sakit itu tidak bekerja sama dengan BPJS. Ya alhamdulillah juga ya. Alhamdulillahnya itu karena kita bisa survive. Jadi saya jadi direkturnya karena memang sudah tidak lagi kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan pada saat itu kena COVID. Begitu kena COVID, klaim kita juga klaim yang tertinggi gitu ya. Jadi rumah sakit ini tipe C, tapi C gemuk. Bednya itu 326. Dan semua fasilitasnya ada. Gitu ya. Yang biasanya per bulan pasien IG itu 3.000, begitu tidak BPJS memang terasa 300. Tapi setelah itu kena pandemi. Kemudian saya berhenti. Sebelumnya juga saya direktur PT Regina. Ini rumah sakit baru, non BPJS.
Jadi di Medan itu ada 70, Medan itu besar kotanya itu 265 km persegi, penduduknya 2,5 juta, tapi rumah sakitnya 74. Kota Medan. Ada Malik ada di situ tipe A, tipe B juga mau diteguh, ya yang ada di sini juga. Kemudian tipe C, dan saya ketua RC-nya di Sumatera Utara. Kalau untuk di Sumatera Utara sini kita punya 220 rumah sakit. Meninggal 15, sekarang tinggal 205. Ya meninggal. Jadi yang besar-besar itu meninggal, dari tipe-tipe B yang dulu terkenal gitu, itu pada meninggal semua karena tidak bisa beradaptasi dengan itu. Saya di sini ini rumah sakit tipe B 10 lantai, kita bangun ada kolam renangnya di lantai 6 dan itu non BPJS. Sekarang sudah bangun. Jadi saya mulai dari beli tanah bekas Petronas, kemudian kita bangun. Ya. Di Sarah, ini menarik ini. Sarah, saya sebelumnya kepala pelayanan medis ini rumah sakit non BPJS juga. Tipe D, 45 bed. Belum genap 50, akhirnya kita akali aja cara admitasi 50 gitu. Padahal aslinya itu cuma 46 bed. Sampai detik ini saya berdiri di sini masih non BPJS. Kita bisa jual seksio itu 45 juta laku. Dan jasa medis dokter objinnya itu 5 juta. Jadi tarif orang seksio di Sarah ini itu masih lama gitu ya. Yang kemudian hampir meninggal, di take over beberapa dokter, saya diminta jadi direkturnya. Itu non BPJS sampai hari ini. Jadi sudah 10 tahun masih survive. Bersaing dengan 74 rumah sakit tadi. Apa lagi ya? Oke, saya pernah menjadi konsultan JICA Jepang untuk satu proyek KPBI, pembangunan rumah sakit daerah dengan total nilai proyek 680 miliar. Batal karena konflik, ya biasa, karena konflik politik jadi tidak terbangun. Padahal JICA sanggup menggelontorkan 680 miliar, mulai dari konsep bangunan dan lain sebagainya. Ya, selebihnya saya dosen, jadi mudah-mudahan buku juga tadi kalau memang sudah harus nulis buku gitu ya, dan lain sebagainya ya, termasuk ketua BHP 2A dan yang lain. Mudah-mudahan pengalaman ini termasuk dari sisi teoritis dan praktis kita bisa sharing. Makanya saya minta ke Dr. Bayu, saya lebih senang tanya jawab sebenarnya, gitu ya. Baik. Nah, saya selalu memulai slide saya itu di sini. Makanya kalau tadi ada yang mengeluhkan ya, Menteri Kesehatan kita harusnya memahami industri kita itu seperti ini. Tidak ada industri yang seribet, nggak ada industri yang secapek ini. Gitu. Padat karya, padat modal, padat SDM saja, yang nggak sekolah saja bisa kita kerjain di rumah sakit kok. Nggak perlu kita minta ijazahnya, bisa kerja di rumah sakit. Sampai ke guru besar, gitu ya, seperti Prof. Agus, ya bisa bekerja di rumah sakit. Bagaimana mengurus orang yang tidak berpendidikan sampai ke guru besar? Sulitnya itu di sini. Belum lagi standar, belum lagi izin, belum lagi sertifikat tadi. Sertifikat itu bukan sertifikat kolegium dan yang lain sebagainya. Lift saja itu sertifikat, termasuk genset. Ya. Itu mengurusin itu bukan hal yang mudah. Ya. Belum lagi yang nanti kita akan fokus di sini ya. Yang kuning sengaja saya kuningin di sini. Terlalu ribet, semuanya terlalu banyak standar, over standar. Costnya, ingat, Undang-Undang 17 2023. Nanti coba lihat di dalam pasal 194. Nanti besaran tarif rumah sakit itu nanti yang menetapkan adalah menteri, dan untuk daerah pagu maksimalnya itu ditetapkan oleh gubernur. Sekarang saya tanya, rumah sakit sudah punya tarif rumah sakit belum? Tidak punya. Yang kita punya ini adalah tarif inasi biji. Beda tarif rumah sakit dan tarif inasi biji. Tarif inasi biji itu logikanya begini. Kalau kita ke rumah makan sederhana misalnya, tarif yang kita bayar biaya, kalau kita mau pakai ayam, pakai telur atau pakai rendang, itu yang kita bayar 25.000 atau 35.000. Itulah sebenarnya tarif rumah sakit. Inasi biji itu tarif catering sebenarnya. Kalau kita catering sebulan itu cuma 1,5 juta, nggak bisa kita beli itu hingga 1,5 juta nasi bungkus itu dapat, nggak bisa. Ini yang masalah baru itu nanti akan muncul di sini. Yang selama ini kita pahami tarif rumah sakit itu tarif inasi biji, beda kode diagnosa dokter dengan kode inasi biji. Tapi kita selalu membuat diagnosa dokter itu adalah mengikuti inasi biji. Ini sistem yang akan merusak nanti tadi potensi fraud. Dan ini yang bahayanya, karena kita tak punya tarif rumah sakit hari ini.
Karena kita hanya mengacu satu tarif inasidicis, dan itu yang menjadi pedoman kita. Keliru, kita harus buat itu. Sebelum nanti pemerintah dan gubernur menetapkan itu. Seperti saya bilang tadi, kami bisa menjual seksio itu dengan 45 juta. Tapi nanti gubernur, menteri akan menetapkan tarif pagu nasional dan gubernur akan menetapkan tarif pagu daerah. Jadi nggak akan mungkin nanti akan ditetapkan 45 juta tadi. Mana yang mau diikutin? Pedoman satu saja yang bisa digunakan adalah tarif inasidicis. Nah ini hati-hati, karena kos itu kita yang tahu. Belum lagi nanti pajak 12% itu ya. Nanti kita akan lihat. Baik, ini saking padat ya. Nah ini sudah dicabut. Tadinya kita mengelola rumah sakit itu enak, baca undang-undangnya, baca aturan turunannya, kan gitu ya. Sekarang ini sudah dicabut nih. Ketentuan mengenai tugas rumah sakit, lokasi rumah sakit, bangunan rumah sakit, sarana rumah sakit, ini sudah tidak mengacu pada undang-undang rumah sakit, pakai undang-undang bangunan gedung. Kita akan dinilai nanti, setelah layak fungsi itu ini tahan gempa enggak? Kemudian ini proteksi kebakarannya bagaimana? Kalian pakai apa? Apakah pakai seperti ini? Nah ini, atau pakai yang lain? Nah kalau ada toren air di depan, kita kena iuran lagi tuh. Terlalu banyak pos untuk urus rumah sakit, makanya Dr. Fajar bilang mending buka pos-posan ya, saya setuju pos-posan aja deh. Baik. Kemudian bentuk bangunan, ini ternyata di Undang-Undang 17 sudah nggak ada lagi. Bentuk rumah sakit, jenis rumah sakit, klasifikasi ABC gitu ya. Jenis rumah sakit tipe ABC, kemudian klasifikasi rumah sakit umum. Bentuknya apa? Bergerak, statis, kemudian apa lagi? Nah, bentuk rumah sakit, kalau kita cerita rumah sakit, yang katanya ada rumah sakit kapal, itu rumah sakit bergerak. Kemudian ada bus, kemudian ada kereta. Kalau itu rumah sakit, harusnya dia di standarisasi rumah sakit, tapi dia lakukan standar penilaian akreditasi rumah sakit ya, izin operasionalnya bagaimana? Hilang, baik. Kemudian Dewan Pengawas tidak ada lagi di Undang-Undang 17 2009 termasuk Badan Pengawas Rumah Sakit. Dulu ini diatur di PP 49 2013. Sekarang nggak ada lagi. Jadi kemana fungsi Dewan Pengawas nanti? Pengawasannya akan ada semua. KPK, BPK, kemudian jaksa, kepolisian, masyarakat, sama tenaga pengawas. Itulah yang tadi CCTV-nya banyak banget tuh, ujung ada, sampai ke toilet pun ada CCTV, kan nggak nyaman kita ya. Ini tantangan ke depan yang harus kita hadapi. Selain Undang-Undang 44, apalagi yang dicabut? Ada 11 undang-undang. Tadi ngatur perawat, kita baca undang-undang perawatan. Mengatur bidan, kita baca undang-undang bidan. Ngatur dokter, kita baca undang-undang dokter. Soal karantina kemarin wabah, kita baca ini. Sekarang ini semuanya dicabut. Dengan satu undang-undang saja, undang-undang kesehatan, itu ada 458 pasal yang sampai hari ini aturan turunannya belum ada. Itulah yang nanti akan menjadi potensi permasalahan hukum nanti. Kalau tadi Prof banyak menceritakan soal jiwanya, maka hari ini giliran saya cerita raganya gitu ya. Nanti kita akan cincang satu-satu, coba lihat resiko pelayanan kesehatan. Tadi saya ditegur juga sama ketua, Dokter Benny jangan nakut-nakutin. Saya sebenarnya nggak mau nakut-nakutin, tapi kita harus bersiap menghadapi ini. Ini anggota JSN, dia bilang apa? Agustus September, berarti lebih kurang 15 bulan lagi lah kira-kira, atau 16 bulan lagi ya, kurang dari 2 tahun. Sudah dihitung akan defisit 11 triliun. Nanti akan terjadi lagi yang dulu. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Maka itu mitigasi yang harus kita lakukan hari ini. Jangan sampai, tadi saya cerita sama Prof, jangan sampai iuran yang sudah saya bayarkan, uang saya ini sudah habis nih, kantong juga sini kosong, yang pernah saya bayarin, kayaknya lebih nih saya bayar, di sini kayaknya lebih, supaya masuk lagi ke kantong saya ya. Logika ringannya kan begitu ya. Itu yang namanya audit pasca klaim. Yang sudah dibayar akan saya audit untuk saya minta lagi. Bagi saya ini satu bisnis yang sangat konyol sebenarnya. Pernah nggak kita yang punya bisnisnya seperti sudah dibayar kemudian diaudit lagi, padahal ada kesalahan siapa? Kesalahan verifikator, harusnya dilibatkan dia yang ganti, dia yang menilai layak. Pada saat kita mengajukan, saya ambil angka kecil saja deh, 10 klaim, kemudian 6 dinyatakan layak, yang nyatakan siapa? Verifikator kan? BPJS. Kemudian 4 klaim lagi, 2 pending, 2 dispute, yang sampai kemudian setelah setahun baru yang 4 tadi dinyatakan layak, kan gitu ya. Kemudian nanti ada
ada audit lagi kan 1 tahun kemudian yang ternyata dinilai layak tadi. Dinilai tidak layak lagi dan disuruh mengembalikan. Dan itu berdasarkan pemeriksaan siapa? Wasin. Wasin itu siapa? Berhak nggak? Nanti kita belajar dari sisi regulasi. Baik, jadi saya tidak nakut-nakutin. Silakan lihat beberapa ketentuan yang dilakukan. Nggak mungkin naikkan iuran lagi. Hampir nggak mungkin kalau solusi itu yang dipakai ya, karena itu sifatnya politis sekali dan sangat rumit. Yang akan dilakukan adalah fungsi pengawasan dan penarikan kembali tadi. Makanya mulai tadi pengurangan yang banyak bekerja sama, yang sudah banyak kerjasama akan dikurangi, cukup 5 saja deh dari 10 gitu ya. Makanya hari ini kita harus bersiap untuk non BPJS gitu. Dan di Medan itu Columbia Asia itu sejak awal berdiri itu sudah non BPJS. Sekarang mereka bangun lagi satu rumah sakit lagi dan itu sudah operasional non BPJS lagi. Dan Murid Teguh juga akan bangun lagi rumah sakit yang kedua non BPJS lagi. Sebelumnya ada juga rumah sakit yang non BPJS. Jadi sekarang kita di Medan itu sudah berlomba-lomba bangun rumah sakit non BPJS. Berani kok gitu, mana Bali enggak? Baik, risiko industri. Ini bukan bahkan nakut-nakuti juga, tapi fakta real. Yang kita hadapi, oke, ini di luar risiko hukum, kita kesampingkan. Fluktuasi nilai rupiah itu akan sangat pengaruh, termasuk harga alat kesehatan, termasuk juga kebijakan pemerintah. Apa kebijakan pemerintah? Kris. Salah satunya. Itu akan membuat rumah sakit itu kalau kita tidak beradaptasi nih, jarak aja diatur kok 1,5 dari ujung ke ujung katanya. Dan satu ruangan 10 meter persegi itu cuma maksimal 4 bed katanya. Dan itu harus dilakukan bertahap. Belum lagi kebijakan pemerintah yang tadi kalau tidak melakukan implementasi e-medical record. Persoalan e-medical record untuk beberapa daerah itu ada persoalan jaringan, persoalan SDM, persoalan perangkat. Perangkat siapa yang mengadakan? Nggak bisa itu pakai Intel Celeron lagi gitu. Jaringan internetnya juga. Itu kan sesuatu yang bukan tinggal enak suruh perintah tinggal jalan kaki gitu. Ini yang tidak dipahami oleh pemerintah. Tapi ini dampak yang akan kita hadapi ke depan. Termasuk tidak terlagi ini karena defisit tadi. Kita hanya dibayar, ya mungkin sekarang sudah 60 ya. Mungkin kemarin BPJS waktu kayaknya 80. Sekarang kan sudah ke 60-an yang dia bayar. Bagaimana kita hidup untuk memutar uang yang 60% dari 100 yang sudah kita gunakan? Ini yang harus dilakukan teman-teman. Ini resiko-resiko di rumah sakit kita, termasuk kehilangan tadi yang sampaikan Prof. Culik-menculik dokter ya, nggak nyaman dia di sini, pindah dia sini, pindah lagi di sini. Mana yang bisa membayar dia lebih mahal? Tadi yang Prof jelasin soal akuarium dan ikannya. Ini sedang terjadi. Nah maksud saya ini slide nanti mohon didiskusikan di internal rumah sakit untuk potensi kita menghadapi ke depan tadi. Nah, tadi Prof sudah cerita di sini, nanti kita akan bedah di sini. Inilah resiko hukum. Resiko hukum itu apa? Resiko yang disebabkan bukan hanya karena tuntutan hukum, tapi kelemahan aspek yuridis. Ini yang sedang kita alami sekarang. Lemah aspek yuridis kita sekarang. Kelemahan itu ditambah lagi dengan tidak adanya aturan turunan. Kelemahan itu karena penegakan hukumnya juga lemah. Kelemahan itu akibat ketidakberanian kita menolak itu. Begitu dinyatakan bahwa kita harus mengembalikan 200 juta, kita tidak berdaya, ya sudahlah kembalikan. Padahal penentuan yang dilakukan oleh Wasin itu bertentangan dengan undang-undang. Nanti saya akan ceritakan. Harusnya kita berani untuk mengajukan sengketa itu untuk meminta keadilan. Wasin itu kan bukan internal kita, itu internal BPJS. Silakan BPJS bertanggung jawab dengan sama seperti kita punya BPRS kan, Badan Pengawas Rumah Sakit. Kita punya Dewan Pengawas kan, kita punya SPI kan. Silakan direktur itu bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Tapi apa BPJS harus ikut bertanggung jawab dengan Dewan Pengawas kita? Rumah tangga kita sudah dicampurin sampai ke ranah itu gitu. Kemudian kita bagaimana kegagalan memberikan informasi ini paling sering, termasuk juga pelanggaran privasi. Ini yang paling saya khawatirkan soal e-medical record. Data vaksin presiden saja itu bisa naik kok. Siapa yang tanggung jawab? Karena presiden nggak mau nuntut aja. Kalau coba presiden nuntut, heboh itu satu nasional. Tapi begitu ada satu data pasien yang di rumah sakit kita naik, yang tadi data bule kata ketua, siap-siap saja. Belum lagi anggota dewan. Belum lagi nanti baca di dalam pasal 351 Undang-Undang 17 2023, pasien itu bukan pasien, pemilik data
itu berhak untuk mengakses isi dokumen rekam medis. Termasuk juga meminta untuk menghapus data kepada penyelenggara. Jadi kalau saya ingin jadi anggota dewan dan ketahuan ada penyakit saya di situ, ya mohon maaf misalnya positif HIV misalnya, tentu kan nanti akan menjadi bumerang nih bagi lawan-lawan politik saya. Maka saya akan minta hapus nih. Kalau ternyata itu bocor atau dicuri oleh orang lain, siapa yang tanggung jawab dan siap dituntut? Padahal data itu sudah dilakukan interoperabilitas kepada interoperabilitas kan berarti kan perlink itu ke sana. Pada saat ini dari sini ke sana, di tengah perjalanannya dia berbelok ke data itu, siapa yang bertanggung jawab? Itu resiko terkait di sini. Sudah mulai terbuka dan jangan resign misalnya. Belum di sini, gitu. Di persoalan dugaan malpraktek yang hampir setiap hari, setiap bulan kita hadapin dan kita alami. Terakhir di sini, yang sedot lemak meninggal. Artis, termasuk yang salah operasi kaki kanan kaki kiri. Kemudian saya mediatornya itu di rumah sakit Murid Teguh itu kejadiannya viral. Termasuk tadi dugaan bayi melepuh juga, yang tadi Prof bilang kategori ringan sedang berat. Padahal ini adalah luka ringan akibat pengambilan screening tiroid, screening hipotiroid kongenital. Jadi pada bayi itu, ini kekeliruan regulasi juga, kelemahan regulasi, bahwa cara pemeriksaan screening hipotiroid kongenital pada bayi sebelum usianya 20 hari itu dilakukan dengan pengambilan telapak kaki ya, darah dari sampel telapak kaki. Caranya apa? Kata Juknis di 419 itu dilakukan dengan kompres hangat. Yang kedua dengan penyinaran. Yang ketiga itu dengan menggosokkan. Ya kalau menggosok-gosokkan ini kan kita bingung. Akhirnya kan pakai kompres hangat. Kompres hangat pun ternyata di dalam Juknis tidak didetailkan berapa suhunya, berapa lama penekanan dan lain sebagainya. Akhirnya kondisi bayi itu melepuh. Sudah sembuh sebenarnya. Tapi keluarga menuntut sampai RDP, kemudian kita dampingin juga sampai demo lagi, kemudian naik ke media lagi dan lain sebagainya, menuntut lagi dan lain sebagainya. Itu kelemahan regulasi. Padahal kita hanya menjalankan regulasi. Di Undang-Undang 17/2023 ada ketentuannya begini, bahwa untuk program pemerintah tidak memerlukan persetujuan, cukup diinformasikan. Ini bunyi pasal di dalam Undang-Undang 17/2023. Bahwa untuk program pemerintah nggak perlu persetujuan katanya, tapi hanya cukup diinformasikan. Padahal kondisi pasien yang ini itu sudah minta persetujuan, sudah diedukasi, nuntut juga, gitu. Konon lagi tidak diminta persetujuan. Satu resiko lagi ke depan. Oke, itu beberapa kita lewati. Nah, kita masuk kepada Prof sekarang. Nah, kalau membaca Permenkes 16 tentang dugaan kecurangan, saran saya juga baca yang 17. 17 itu tentang penegakan hukumnya, bahwa penyelesaian itu harus musyawarah katanya. Setelah musyawarah baru dilakukan dengan mediasi, baru pengadilan. Tapi hari ini kita tidak ada musyawarah lagi. Ganti tuh, besok kami potong di tagihan bulan depan ya katanya. Bukti pemotongan tagihan bulan depan ada berita acaranya nggak? Ada yang terima nggak? Bahwa dia akan mengatakan ada kelebihan 200 juta, kemudian kami akan potongkan di tagihan bulan berikutnya. Ya, ada berita acara itu enggak bahwa kita sudah dipotong 200 atau untuk klaim yang ini dan ini? Ada tidak? Berita acara 200 juta ditantangani para pihak bahwa kita sudah menerima keputusan itu. Maladministrasi gitu. Siap-siap saja. Ada Dumas, jaksa akan datang. Masuk tuh direktur rumah sakit. Nanti dasarnya akan kita lihat. Apa yang baru di 16? 16, lihat. Pelaku kecurangan itu sudah ditambahkan. Ada pemberi kerja. Kalau di dulu, sebelum 16/2009, ada Permenkes 35/2015. Jadi rujukannya 35/2015 diganti dan dicabut dengan 16/2019. Di sini yang baru itu pelaku kecurangan itu pemberi kerja. Pemberi kerja siapa? Corporate. Maka di dalam Undang-Undang 17 itu ada pidana korporasi. Rumah sakit itu bukan badan hukum. Badan hukumnya itu PT kalau untuk yang swasta. Badan hukumnya itu kementerian kalau untuk yang rumah sakit, kementerian atau kementerian lain, ya. Tapi untuk yang swasta dia PT. Pemberi kerja, dugaan fraud di 16 apa dia bilang? Kalau kita melaporkan apa? Jumlah pegawai
tidak sesuai atau gajinya tidak sesuai, yang itu kan ada 4% kewajiban pemberi kerja, 1% penerima kerja, itu ternyata tidak sesuai, fraud. Apa yang terjadi? Jaksa akan datang, karena BPJS sudah kerjasama sama jaksa. Ancamannya berapa? Paling singkat 4 tahun, maksimal 20 tahun, kalau dalam keadaan tertentu seumur hidup. Artinya sudah datang langsung tarik masuk ke sel. Resiko di sini. Mitigasi itu kita maksud saya. Yang kedua, ini ada alur. Nah, ini yang tidak diterapkan dalam penanganan fraud. Kalau cuma mendefinisikan laporan tadi, tidak memberi kewajiban pembayaran iuran, definisinya langsung fraud, langsung masuk sel, itu yang keliru. Makanya di sini dia. Tapi ini enggak. Kemudian sudah jelas tugas BPJS apa, dinas apa, klinik apa, rumah sakit apa, pihak terkait apa, ada perannya masing-masing. Paham nggak? Makanya baca 16 supaya paham tugas kita apa di sini. Nah, di sini sudah melibatkan KPK. Coba. Karena fraud itu termasuk salah satu jenis kecurangan di luar gratifikasi kecurangan dan korupsi. Ya. Itu juga kementerian dan lembaga terkait. Tapi di sini sebelum ke KPK dia sudah cerita sanksi administrasi dulu, teguran dulu, tertulis dulu, sanksi dulu. Tapi ini tidak, penjara dulu. Padahal dalam hukum itu ada asas ultimum remedium, pidana itu terakhir. Pernah nggak kita menerima sanksi pertama, sanksi kedua, sanksi ketiga? Kok harus langsung masuk sel? Kok langsung di penjara? Gitu. Ini regulasi di sini. Sampai di sini. Nanti kita akan bedah di sini, gitu ya. Kita akan cincang satu persatu. Banyaknya dugaan fraud itu rata-rata di sini nih. Siapa yang bisa kasih ke saya makna fraud? Apa sih fraud itu? Tadi Prof sudah jelasin. Ada yang nangkap nggak? Ada yang ngerti nggak? Kalau kita saja pelaku nggak ngerti definisi fraud, BPJS apalagi, maka setiap orang akan membuat definisi sendiri. Itu yang kacau. Ribut kita, karena setiap orang tidak punya pedoman yang sama untuk definisi fraud itu apa. Yang kedua, karena ketidaktahuan pelaku. Akhirnya tadi, seperti saya bilang, tahu nggak kalau PT, yang tanggung jawab itu PT, bukan direktur rumah sakit, untuk melaporkan berapa jumlah pekerjanya, kemudian berapa iuran 4% dari, nah ini dia, 4% dari ini. Dua, BPJS maunya total, take home pay. Tapi yang dijual itu gaji. Makanya sudah mulailah hari ini, kalau ada direktur PT hari ini, seperti saya dulu gitu ya, sudah saya cincang dulu. Jadi kalau Prof itu saya gaji itu 40 juta gitu, saya belajar di DPR. Gaji Prof itu saya buat itu 3 juta gitu ya. Yang lainnya itu tunjangan. Jadi yang saya ambil itu dari gaji 3 jutanya gitu. Kan DPR yang ngajarin gitu. Gaji DPR itu kecil gitu. 3 juta itu paling 5 juta, tapi tunjangan transportnya 120 gitu ya. Tunjangan komunikasinya 40 juta gitu ya. Nah, ini terjadi perbedaan persepsi terkait tadi bahwa BPJS itu maunya jadi total kata dia. Berapa yang diambil? Jadi 40 juta itu kali 4% kali 1% katanya. Itu baru BPJS Kesehatan. BPJS Tenaga Kerja pun, iyalah kami ikut juga 4% dari total. Bangkrut nggak rumah sakit? Bangkrut. Dokternya pun bangkrut. Ini yang belum, itu tadi kelemahan regulasi, nggak jelas. Makanya mulai sekarang dijelasin gaji pokok, tunjangan, dan mulai lagi tunjangan beras, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, tunjangan ganti ban mobil. Baik, yang kedua, merasa tarif itu tadi yang Prof sampaikan, tarifnya rendah, akhirnya kita berperilaku curang, berusaha menaikkan gitu lah. Bagi saya itu sudah nggak menaik, berusaha menaikkan, belum tentu fraud. Nanti kita akan coba diskusi ke situ. Kemudian keinginan rumah sakit, dan ini belum ada lembaga yang mematuhi tadi CT, clinical pathway tadi gitu ya, aturan dan lain-lain. Ini rata-rata dugaan. Kalau sudah dugaan penyebab, hari ini mitigasinya adalah siapkan jawaban atas ini semua di masing-masing rumah sakit. Minimal versi gitu ya. Kalau tadi ada pertanyaan, kok ada ARSI gitu ya. ARSI, Arsada, Rumah Sakit TNI Polri itu adalah anggotanya Persi. Jadi Persi itu adalah ID-nya, ARSI itu adalah PAPD-nya, POGI-nya gitu ya, IDAI-nya ya. Jadi dia satu. Nah, saya sengaja cerita sanksi tadi. Sanksi dulu baru nanti kita cerita detail. Sanksinya apa? Yang berhak memberikan sanksi, nah itu tadi,
yang berhak memberikan sanksi itu adalah Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten Kota, bukan BPJS. Kalau ada dugaan fraud, selama ini kan kita yang dikasih sanksi terus ya, teguran gitu ya. Sudah yang pernah dapat? Belum. Saya pernah dapat, anggota saya pernah dapat, tapi ngadunya itu setelah dapat gitu. 2 kali sampai teguran kedua. Kemudian karena dapat lagi whistleblower lagi, hanya berdasarkan whistleblower lagi, akhirnya ya sudahlah tidak diperpanjang. Padahal kewenangan pemberian sanksi itu silakan baca pasal 16. Itu dinas kesehatan yang berwenang, menteri, kepala dinas, bukan nggak ada BPJS di sini. Sanksinya apa? Teguran lisan, teguran tertulis, sampai kepada pengembalian kerugian. Harusnya dinas yang menetapkan pengembalian kerugian ini, bukan wasit. Kita kembali lagi regulasi. Apa gunanya belajar teori? Supaya tidak terlalu jauh melenceng. Ini kita sudah terlalu jauh melenceng nih gitu ya. Tapi ini yang saya khawatirkan. Tidak menghapus pidana. Jadi kalau ada yang melaporkan, justru kalau tadi Prof sampai BPJS takut kalau sampai harus naik badan, ya sama kita juga takut. Gitu. Kalau dua-dua takut ya sudahlah, kerjasama yang baik dong gitu deh. Jangan superior dan inferior gitu, karena kita dua-dua juga takut gitu. Nah ini yang kita jaga. Kalau BPJS sudah melakukan koordinasi kerjasama dengan kejaksaan, dengan kepolisian, kita juga harus lakukan yang sama. Tentunya tidak secara sendiri melalui versi ARSI kalau rumah sakit swasta atau ASADA, cukup dari versi kalau menurut saya, karena induknya itu versi. Untuk melakukan MOU itu bukan hanya kepada kepolisian, untuk memberikan pemahaman mereka tentang apa itu fraud. Jangan asal tadi definisi kaku saja atau tertulis, tetapi tidak tahu implementasi. Nah, pengembalian klaim itu juga harus, walaupun kita sudah disanksi, tetap klaimnya harus, tapi harus ada yang menetapkan. Pertanyaan saya, siapa yang menetapkan untuk besaran sanksi kerugian ini? Selalu asin jawabannya ya. Sampai sekarang pun bentuknya itu yang asin-asin itu saya nggak tahu yang mana. Kantornya di mana pun saya juga nggak tahu. Orangnya siapa itu saya nggak tahu juga gitu ya. Nah, kita cerita definisi. Jangan buat definisi sendiri lagi karena sudah ada di sini. Fraud itu sifatnya di sini. Kalau kita baca PP ini PP. Jadi kalau secara regulasi, hierarki, yang tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya TAP MPR, di bawahnya lagi undang-undang, di bawah undang-undang itu PP langsung. Bahkan Perpres pun presiden di bawah PP lagi aturan kekuatan hukumnya. Baru Perda lagi di bawahnya. Oke. PP itu di bawah undang-undang langsung. Sudah menjelaskan kecurangan itu definisinya ini. Yang di dalam yang sudah dicabut ini di 36 2015 dan yang terbaru itu 16 ini tetap dua ini dipakai. Unsur dalam definisi fraud ini dia. Nah, sulit ini buktikannya. Nggak mungkin. Di setiap persidangan yang pernah saya ikut ya, saya sebelumnya kasus yang stick bekas itu, yang viral lagi di Sumut, saya ahlinya, sudah diminta keterangan Polda dan juga di persidangan. Kasusnya vaksin kosong juga, saya ahlinya juga. Terakhir, yang pertama itu kasusnya perawat salah menyuntikkan obat meninggal pasien. Harusnya disuntikkan asam tranexamat, tapi disuntikkan atrakurium. Kalau tulisannya sama tuh bacaannya. Iya. Asam tranexamat, atrakurium. Artinya itu sama gitu. Ini nggak mungkin dibuktikan, sulit di pengadilan, sengaja. Siapa yang sengaja gitu? Dokter kan menuliskan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa sementara, diagnosa kerja. Dari diagnosa itu kemudian dilakukan pengkodean. Pengkodean kan mencari mana yang cocok, Bu. Benar ya? Kayak baju ya. Saya L. Loh, kadang kalau Eropa saya M. Kadang XL lagi gitu. Nah, pencocokan itu apakah itu dilakukan dengan sengaja dan siapa pelakunya? Disuruh nggak sama rumah sakit? Kan kita juga punya TPF, tim pencegahan fraud rumah sakit. Kan gitu ya. Ini sulit dibuktikan. Jadi fraud itu untuk menuduhkan atau membuktikan. Sebenarnya kita bisa tuntut balik BPJS yang menuduhkan kita fraud gitu. Cuma teman-teman nggak mau melakukan saja. Pidana itu gitu. Karena fraud itu harus dibuktikan, yang menuduhkan itu harus membuktikan fraud itu gitu. Sama seperti saya menuduh Dr. Bayu mencuri HP saya. Tolong buktiin apa buktinya saya mencuri HP. Kan gitu. Yang kedua,
Coba lihat definisi. Tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Sulit dibuktikan. Mensrea tadi Prof bilang. Aktu seriusnya ada, mensreanya sulit. Untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah ini balik lagi nih, keuntungan finansial. Memang rumah sakit itu untung? Saya tanya deh ke teman-teman. Kalaupun ada untung dari satu tarif, itu kita tutupi untuk tarif yang minus. Yang itu kita kolektifkan gitu. Kita kumpulin dulu dalam satu box, dalam satu kas, kemudian kita keluarin tuh, ujungnya rugi. Belum lagi yang dibayarkan itu cuma 60%. Belum lagi 40%, dan 40%-nya lagi kita masih gantung, dibayar atau enggak, bolak-balik cari kepastian. Begitu kita tanya, kita follow up terus, nanti dok masih dibahas, wasin terus. Enggak ada kepastian, karena mereka juga enggak punya juknis kapan kepastian itu dibahas gitu. Di program JKE. Nah, ini makanya pasien atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS akan kena di sini. Ini sudah terpenuhi unsurnya. Ini sulit. Ini mendapat keuntungan finansial abu-abu. Siapa yang mendapat keuntungan di sini? Direkturnya, PT-nya pemiliknya, dokternya, atau siapa yang dapat keuntungan? Maka definisi ini sulit dan sangat mudah itu dikriminalisasi kita. Yang ketiga, melalui perbuatan curang. Curangnya di mana coba? Kalau, nah, tentu ada di dalam 16/2019 yang jelas curang itu pasien, di situ ada contohnya. Yang appendicitis dengan appendiktomi itu diklaimkan appendik perforasi. Jelas. Kalau yang seperti itu saya pikir kita tidak debatable lagi. Karena secara bukti, kalau appendicitis, dia luka sayatannya di sudut kanan bawah kecil, mungkin 2 cm. Perforasi tentu dia sudah harus buka lebar. Ya. Kalau itu diklaimkan perforasi, jelas itu terbukti terpenuhi unsurnya. Walaupun unsur sengajanya itu akan debatable juga. Yang kedua, contohnya phantom billing. Phantom billing, pasien yang udah meninggal kok ada terus klaimnya gitu. Udah meninggal, udah dikubur, terus bulan ini ada klaimnya. Ya jelas kalau yang seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang lain nanti kita akan lihat contohnya mana yang bisa debatable. Nah, yang dari 200 juta tadi yang diklaimkan oleh BPJS yang dinyatakan itu fraud, dapat nggak detailnya yang begitu? Selalu kan yang pasien hipertensi tambah anemia tambah CA, tapi anemia kita kedepanin, hipertensinya kita taruh di 2, itu fraud katanya kan. Harusnya ini yang di depan kata dia. Soal posisi duduk di depan tuh dia yang atur gitu. Dan itu fraud katanya. Bagi saya enggak, nanti kita akan coba diskusi lagi. Tentu kita harus paham yang namanya ketentuan undang-undang. Nah, ketentuan perundang-undangan ini yang harus kita pahami, ini akan ketentuan undang-undang yang kita gunakan gitu. Yang digunakan oleh BPJS internal, silahkan gunakan sendiri gitu. Kita kan juga punya internal. Itulah tadi yang Prof sampaikan, perlu penguatan, pemahaman. Kita punya komite etik hukum rumah sakit kok. Kita punya komite etik disiplin di masing-masing, mulai dari komite medis, komite tenaga kesehatan. Kita punya TPF kok, tim pencegahan fraud. Kita punya badan pengawas rumah sakit. Kita punya dewan pengawas rumah sakit. Kita punya organisasi profesi, atau kita punya yang lain. Kita minta untuk diskusinya. Ini dulu yang harus kalau memang kita tidak paham. Baik. Nah, ini sengaja saya stempel regulasi lama. Ini paparan Prof Trisnantoro 2016 yang bagi saya ini sudah nggak bisa dipakai, tapi ini masih dipakai oleh teman-teman BPJS. Contoh Apkodi. Apkodi itu ini masih menggunakan regulasi 36 2015. Bukan menggunakan, ini kan sudah dicabut 36 2015. Yang pakai adalah 16 2019. Ini semua. Saya lewatkan. Di sini juga potensi kecurangan. Di sini katanya terbesar adalah kesalahan pengkodean. Kalau kita cerita kesalahan, kelalaian, kealpaan, paham nggak bedanya? Tentu ini yang harus kita pahami terkait apa itu yang dimaksud dengan kecurangan kesalahan. Apakah kesalahan sudah langsung masuk sel? Apakah kesalahan itu sudah harus mewajibkan kita masuk penjara di kurung untuk mempertanggungjawabkan itu? Kesalahan itu dalam hukum itu ada 2, omission atau commission. Apa itu omission? Kita tidak melakukan yang harusnya kita lakukan. Commission itu kita harusnya kita lakukan tapi tidak kita lakukan. Untuk fraud atau dugaan fraud, kita kan sudah lakukan verifikasi. Kan ada tim verifikasi, verifikator internal kita. Kan ada TPF juga. Kan ada dokter juga.
kan ada folder juga. Nah ini yang nakal siapa? Kalau semuanya sudah ACC, apalagi tadi foldernya BPJS yang sudah menyatakan itu layak, kenapa kok tiba-tiba di ujung-ujung dinyatakan fraud? Ya. Jadi kesalahan itu kesalahan siapa? Bahwa kita klaim yang sudah kita ajukan dan mereka sudah bayar kan artinya layak dan harusnya tidak bisa didebatable lagi, tetapi mereka kemudian menyatakan itu fraud, tentu kita harus punya alasan yang mana dari total klaim tadi. Dan itu kan masih dalam potensi sengketa. Kalau sengketa, siapa yang menyelesaikan? Kewenangan sesuai 17/2019 itu TPS, TPK, tim pertimbangan klinis tingkat provinsi. Di tingkat pusat, ya Prof. Agus dan kawan-kawan di DPK. Itu regulasi yang mengatakan begitu. Pernah nggak kita bawa kasus ini ke TPK? Bukan TKMKB. Kalau mereka mendalilkan ini berdasarkan keputusan TKMKB, itu bisa kita bantah karena tidak punya kewenangan TKMKB. Dan TKMKB harus perlu bertanggung jawab juga terhadap kerugian kita. Nah kita punya hak untuk menutup kerugian itu secara hukum. Nah ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Ini regulasi lama juga, potensi kecurangan fraud. Ya. Nah lama rawat inap, saya yakin nggak ada rumah sakit yang berani rawat sekarang dengan hari itu. Kalau bisa 2 hari pulang, 2 hari pulang gitu. Hampir ya. Kalau sekarang gitu, pasti rugi gitu. Ini lama. Termasuk ini juga yang lama. Cuman kita waspada oknum lah di masing-masing kita ya. Upcoding itu bukan termasuk dari jenis kecurangan fraud. Ya. Nanti saya akan tunjukkan bedanya di sini. Nah, tidak kelihatan. Ini kecurangan yang dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan. Regulasi lama itu ternyata hanya di sini. Regulasi baru itu sudah di sini. Memperlambat atau memperlama proses itu fraud. Pernah nggak ngelaporin? Lama nggak? Ketentuannya berapa hari? Ada yang lebih dari 15 hari. Kalau ada, gantian kita laporin BPJS dong. Berani nggak? Persoalannya cuma di situ, nggak berani kan? Atau menahan pembayaran tagihan. Kalau kita bolak-balik follow up, kemudian tidak ada kejelasan, sebenarnya ini masuk dalil itu menahan pembayaran tagihan. Berani nggak mengajukan sengketa itu? Tembusin itu kemana-mana gitu. Kalau pasti bisa tembusin kecuali ke Tuhan aja yang belum, gitu presiden, menteri semua dia tembusin. Gantian juga kita tembusin juga ke menteri gitu ya, ke ombudsman gitu. Ini mohon dipahami 16/2019 karena detailnya itu nanti enak kita di sini. Sorry. Nah ini yang dilakukan oleh pasien. Pasien ini yang tadi yang pemberi kerja ya, yang tadi perusahaan PT ini dia pemberi kerja yang memanipulasi data, pegawainya 100 dibilangnya 50, pegawainya 60, nah hati-hati, saya bilang hati-hati. Hati-hati karena memang ini ancamannya tadi selalu saja kriminalisasi, apalagi kalau yang menemukan ini jaksa, nggak ada jaksa di sini kan. Karena nanti Dumas lagi pengaduan ya, padahal kita kan forum diskusi ini gitu. Kemudian tidak mendaftarkan. Nah, jadi ada pegawai kita 100 yang kita daftarkan 40 gitu ya, hati-hati. Saya bilang hati-hati, termasuk jumlah tadi yang gaji. Nah, pasien sendiri ini pernah dan saya sering saat menjadi direktur itu kita punya 2 kasus. Jadi di awal pada saat pendaftaran kita sudah curiga nih bahwa ini bukan pasiennya. Karena berbeda antara KTP, gambar di KTP, kan waktu itu KTP dan kartu BPJS. Sambil kita lihat pasiennya kok kayaknya beda. Dan kita sudah panggil sama ibunya. Cuman karena kondisi pasiennya gawat, akhirnya kan tidak terfollow up lagi sampai kemudian pasien itu meninggal. Ternyata ujungnya kartu yang digunakan tadi bingung karena perusahaannya bilang loh, ini datamu sudah ditutup BPJS, kami nggak bisa bayar karena kamu sudah dinyatakan meninggal. BPJS tidak bisa melakukan apapun terhadap ini. Dan dia berusaha untuk mensanksi kita. Syukurnya kita pada saat itu punya dalil bahwa ini sudah pernah kita lakukan, sudah pernah kita tanya dan beberapa bukti. Jadi dia tidak bisa mensanksi. Yang disanksi itu selalu rumah sakit, bukan pasiennya. Karena dianggap kita yang lemah dari sisi screening katanya. Tapi kita bisa membantah dalil kita lemah secara screening. Ini pernah dilakukan. Termasuk ingat, ini yang paling sering dilakukan pasien itu di rumah sakit. Pasien itu meminta rujukan yang bukan karena alasan medis, pakai ngancam lagi gitu. Itu fraud. Hati-hati gitu ya. Kalau jaksa masuk, ini kan potensial pasal yang sangat abu-abu gitu. Yang kedua, pasien itu memaksa minta pemeriksaan diagnosis obat-obatan yang di luar indikasi. Pernah ngalamin kan?
Saya pernah. Termasuk obat yang sudah tidak ditanggung lagi di dalam e-katalog. Dia minta tuh obatnya itu terus gitu loh. Padahal sudah tidak ditanggung lagi. Tapi dia ngotot di sini. Ini fraud yang dilakukan oleh peserta. Termasuk memberikan informasi yang tidak benar. Karena informasinya tidak benar, itu fraud juga. Nah, ini yang harus dilakukan potensi, ini yang harus kita edukasi ke pasien. Jadi edukasi ke pasien itu bukan hak dan kewajiban yang seabrek itu, dan itu pun sudah diganti, gitu ya. Yang 16 itu menuntut menggugat, bukan cuma itu hak yang harus disampaikan. Tapi di luar hak, kewajiban mereka mematuhi regulasi ini, termasuk juga aturan-aturan di sini itu harus diedukasi. Nah, ini yang saya sudah pernah dapat surat ini enggak? Tadi saya diskusi, saya sengaja tambahkan slide. Ada satu kasus, dan ini sebelumnya terjadi di Sumatera Utara. Ini sekarang terjadi di Cikarang. Ada berita acara komitmen penjaminan tentang kapasitas operasi katarak di rumah sakit. Ditandatangani oleh direkturnya sama kepala BPJS. Kalau kita mengacu, sudah ada ya? Sudah ditandatangani? Ini berlaku 1335. Perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang itu bertentangan dengan undang-undang itu batal demi hukum itu. Batalnya di mana? Coba lihat. Dalam penjaminan pelayanan tindakan operasi katarak, mereka membatasi di sini. Jadi pasien yang ke-26 bagaimana? Kita akan layani atau kita suruh dia bulan depan. Baca Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pasien yang mendapat haknya. Baca Undang-Undang 17, pasien itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi dia suruh ke bulan depan. Oke lah, akhirnya kita ambil jalan yang abu-abu. Apa yang jalan abu-abu? Kita layani pasien itu di bulan ini, tapi nanti kita anggap dia pelayanan di bulan depan. Tetapi nanti pembayaran di bulan selanjutnya. Fraud enggak? Silakan masuk penjara. Selamat. Mau tanggung jawab nggak BPJS? Sudah pindah kacapnya. Sudah nggak jadi kacap lagi. Tapi ininya nggak bisa pindah gitu. Itu satu. Tidak ada kewenangan BPJS membatasi satu pelayanan, apalagi dalam satu kondisi. Memang bisa dulu waktu COVID kita batasin itu, kita hanya melayani pasien COVID 25 gitu ya. Yang ke-26 enggak, kalau enggak nanti Kemkes akan bangkrut ya. Ada logika seperti itu pada saat pandemi dulu. Kita tidak mendoakan orang sakit ya, tapi kalau bisa yang sakit itu datangnya sama kita kan gitu. Beda ya, doanya kan beda. Kita tidak mendoakan semua orang itu sakit ya. Semuanya sehat kalau perlu. Tapi kalau seandainya sakit ya datangnya ke tempat kita kan gitu. Yang kedua, dia bilang di sini kesepakatan. Di sini katanya komitmen penjaminan, tapi di sini berita acara kesepakatan. Beda antara komitmen dengan berita acara kesepakatan. Ini yang disepakati kalau suatu kesepakatan. Baca 1335 KUH Perdata ya. Kalau suatu perjanjian dibuat itu bertentangan dengan undang, itu batal demi hukum. Saya sebagai pasien akan gugat ini. Hak saya itu terlanggar. Oh mudah sekali. Jadi caranya ya sama, caranya itu pasiennya dibujuk supaya mengadu. Coba lihat, untuk penjaminan pelayanan pasca tindakan baru boleh 1 tahun. Kalau terjadi komplikasi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau jadi masalah, tunggu setahun ya Bu, meninggal dia nunggunya setahun. Hati-hati terhadap di sini. Termasuk ini tidak diperbolehkan melakukan mobilisasi. Apa buktinya kita melakukan mobilisasi coba? Kalau mobilisasi itu kan namanya mobil ya, kita datang, kita gendong dia, bawa satu bus tuh, bawa pelayanan. Itu pernah terjadi. Jadi datang terus dibawa 5 orang, terus langsung masuk rawat inap semuanya gitu. Terus rutin tuh tiap minggu begitu. Itu ada rumah sakit yang begitu. Tapi kalau memang benarlah itu sakit, apa salahnya? Kan memang kita jemput bola ya untuk pengobatan supaya tidak menularkan ke yang lain, supaya tidak kemudian menimbulkan dampak dan supaya dia cepat sembuh begitu. Nah ini kan definisi mobilisasi, emang kenapa rupanya? Kemudian kita dilarang lagi sama BPJS, disepakati bahwa kita tidak boleh melakukan bakti sosial. Maksudnya bakti sosial berarti dia bayar umum gitu ya, karena BPJS nggak mau nanggung katanya. Itu kan BPJS kan melanggar ketentuan undang-undang BPJS tuh. Hak tadi, hak orang untuk menerima pelayanan kesehatan. Kesepakatan yang disepakatin untuk berbuat jahat, ini kan berbuat jahat kepada pasien, yang jolimi pasien namanya ya. Maka siap-siap bertanggung jawab. Versi harus melakukan advokasi soal ini. Karena kalau rumah sakit disuruh advokasi nggak berani. Ini kan diskusinya diskusi berani dan tidak berani ya, gitu.
Oke. Apa mitigasinya? Tadi Prof sudah dijelaskan sudah. Mitigasi yang bisa kita lakukan terhadap dugaan fraud, saya selalu pakai bahasa dugaan. Karena tidak mudah mengatakan ini satu fraud kalau memang bukan orang yang berkepentingan atau berwenang. Pertama, siapkan dokumen rekam medis. Ini yang kita lemah. Dokter malas nulis, kemudian juga manajer on duty juga malas mengkoreksi. Atau mungkin karena bukan malas dok, nggak punya waktu karena banyak kerjaan yang lain, karena double semua. Oke. Tapi persiapkan itu. Yang kedua, konsisten sama prosedur tadi. Nah, makanya Prof bilang standar etik wajib kita patuhi karena ini alasan pemaaf dan pembenar. Pahami standar prosedur yang berujung pada tuduhan fraud ini sama standar pelayanan. Ini alasan pemaaf pembenar. Kalau tadi kita dituduhkan fraud claim yang 200 juta tadi, kita sampaikan bahwa ini sudah sesuai dengan standar prosedur, standar etik, dan standar pelayanan. Tapi Wasim bilang begitu, ya silahkan. 2 tambah 2, 4, kita nggak salahkan BPJS. Tapi kita bilang 4 itu 3 tambah 1. Jadi mana yang paling benar di sini? Ya silahkan. Kita mediasi. Penyelesaiannya mediasi kok, musyawarah mufakat. Tapi ada nggak forum musyawarah mufakat itu? Enggak, saya ngalami pokoknya. Maksudnya, sebagai di situ saya ngalami. Tiba-tiba dapat surat harus mengembalikan gitu ya. Jadi sebenarnya saya protes gitu ya. Tapi sendiri. Jadi kalau kelahi keroyokan kan lebih enak gitu. Kemudian audit internal. Kalau kita sudah melakukan audit internal, tim pencegahan kecurangan atau tim anti fraud di rumah sakit sudah melakukan koreksi, sudah memberikan rekomendasi. Kemudian SPI rumah sakit juga sudah mengatakan ini sudah sesuai dengan standar dan pelayanan. Kemudian dewan pengawas juga kalau perlu libatkan peer group, persi atau organisasi profesi. Ini audit internal wasilnya kita juga. Jadi kita kan benar. Cuman hari ini kita tidak melibatkan ini. Ini yang kita butuhkan, rekomendasi mereka ini sebagai alasan pemaaf dan pembenar. Itu baru di BPJS. Sekarang sparring partner kita BPJS, latihan dulu lah sebelum ketemu sama jaksa, sama polisi, sama KPK. Minimal gitu ya. Karena kalau sudah berhadapan dengan jaksa, dengan KPK, itu lebih keringat dingin lagi. Makanya sparring partnernya BPJS dulu gitu ya. Kalau pukulannya masih merah-merah dikit gitu ya, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kan kita belajar di situ. Kemudian ya kalau memang kita tidak mengerti, ada satu forum yang memang kita diskusi. Kami saja, kemarin saya baru diskusi dengan, kemudian saya di APDHI ya, Asosiasi Profesor Dokter Hukum. Jadi walaupun saya dokter, saya advokat, tapi saya tidak ngajarnya di kedokteran gitu ya, tapi di Fakultas Hukum dan Magister Hukum gitu. Diskusi dengan mereka. Banyak dari mereka yang memang tidak terlalu menguasai ini gitu. Bahkan ahli pakarnya di sini pun masih sulit. Tapi selalu saja kriminalisasi terjadi. Termasuk siapa sih yang berhak menentukan kerugian negara seperti saya tanya tadi? Wasim. Apa dasar hukumnya? Nggak ada Wasim itu dasar hukumnya berhak menentukan kerugian atas satu pelayanan kesehatan. Nanti kita akan lihat. Baik. Nah, kita kembali kepada Perpres yang tertinggi dulu, gitu ya. Kalau tadi PP, kemudian kita pakai Perpres. Pasal 91 ayat 4 Perpres 82 ini masih kita pakai, belum dicabut, ya. Dalam rangka kendali mutu kendali biaya yang dibentuk itu adalah DPK oleh Menteri, Dewan Pertimbangan Klinis, dan TPK oleh Gubernur. Ini yang hari ini perlu advokasi ke Gubernur untuk membentuk TPK. Untuk apa? Untuk menyelesaikan sengketa tadi. Yang 2 tambah 2 4 atau 3 tambah 1 tadi. Nah, 2 benar kok, rumah sakit benar, BPJS nggak salah kan gitu. Yang tidak dapat, jadi 5 menit lagi. Nah, itu kan habis ya. Sengketa yang diselesaikan, nah di sini kan disuruhnya itu caranya mediasi. Ada nggak pertemuan musyawarah ini? Nggak ada. Ada nggak mediasi? Maka mediator itu diperbanyak. Oke lah, BPJS, Wasim kalian benar, kami pun benar. Coba kita pakai mediator dulu deh. Silakan, itu kemahkamaan. Nggak pernah berjalan regulasi ini maksud saya. Nah, kemudian ada tulisan saya sedikit, ini saya sudah share ke Dr. Bayu, nanti mohon di-share juga supaya teman-teman nanti bisa baca ya, paham. Nah, prinsipnya di sini, DPK atau TPK dalam menyelesaikan masalah sengketa, mereka mencari kebenaran, menemukan dan menggali. Mana sih yang paling benar? Tujuannya apa? Kalau memang salah kita harus siap loh. Oke lah, kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini, kita akan bayarkan kerugian itu, kita akan kembalian itu, kemudian kita sepakati yang namanya berita acara kesepakatan perdamaian. Itu penting untuk tadi yang klaim kita yang memang dipotong 200 juta tadi. Atau ya sudahlah,
kau bayar dulu penuh, sekarang kami bayar itu 200, selesai. Jangan menunggu yang bulan depan gitu. Itu BPJS nggak mau pakai regulasi itu kita bayar, kami potong di atas katanya. Karena susah mereka pertanggungjawaban secara keuangan. Tapi kan itu urusan internal mereka. Kita kan juga punya urusan internal kita juga untuk pertanggungjawaban itu. Nah ini yang harus dicari kebenarannya. Saya masih ada 60 lagi. Oke, saya akan cepat ya. Statusnya pertama di sini last resort ya. Tentu ada peran DPK dan TPK di sini. Untuk tadi pasif dan aktif. Tentu kalau pasif kalau ada pengaduan. Aktif itu untuk mensosialisasikan seperti itu gitu ya materinya. Nah, unsur penting untuk menghitung kerugian negara itu tujuannya untuk apa? Untuk di sini supaya gugatan itu jelas angka nominalnya berapa. Apakah ini masuk perdata atau pidana gitu. Makanya harus dihitung dulu kerugiannya. Bukan berarti begitu dinyatakan wasit kemudian kita harus ganti kerugian. Wasit itu bukan lembaga negara yang dibentuk sesuai undang-undangnya. Nah, kita lihat di sini. Kerugian negara siapa yang berwenang menetapkan? Kalau dianggap itu kerugian negara, kita baca di sini. Kalau dalam hal penyidik menemukan atau berpendapat ternyata ada dugaan tetapi tidak cukup bukti, bukti itu mengacu kepada 184 KUHP. 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Surat atau petunjuk itu bukti, minimal 2. Nah, kalau tidak cukup bukti tapi nyata ada kerugian negara, ini gugatannya perdata. Bukan penjara, bukan pidana, bukan masuk sel gitu. Tapi kan ke depan tadi selalu menaklukkan dengan pasal pidana. Nah, siapa yang berwenang? Baca SEMA 4 2016. Di sini jelas yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara adalah BPK. BPK yang menilai ini. Tadi kalau BPJS mengatakan ada temuan BPK, harusnya itu di dalam lampirannya dia lampirkan. Ini kan tidak gitu. Ya kita bisa berdalil juga kalau ternyata BPJS bermain di situ ya. Kan kita berhak juga. Tapi kan hubungan mutualismenya sama, kerjasama. Jadi yang paling berhak, inspektorat bagaimana? BPKP bagaimana? Inspektorat BPKP dan audit eksternal boleh mereka memeriksa, tapi mereka tidak boleh declare itu kerugian negara. Nggak boleh mereka nyatakan yang 200 itu kerugian negara gitu. Tapi kalau memang temuannya 200, boleh mereka nyatakan, boleh mereka periksa, tapi mereka tidak boleh declare. Tidak boleh nyatakan gitu. Sama tidak boleh seseorang itu menghakimi seseorang sebelum ada putusan hakim, kan gitu ya kira-kira. Nah ini yang berhak. Supaya kita kembalikan lagi kepada regulasi ketentuan. Nah perhitungannya tujuannya untuk di sini. Kalau memang ada kerugian, ya tentu kita akan kembalikan gitu. Ya tapi kalau memang itu ternyata bukan kerugian, kan hanya perbedaan persepsi saja, anemianya jangan di depan, taruh di yang belakang gitu ya. Itu kan hanya perbedaan persepsi sengketa. Biarlah TPK atau DPK bandingnya itu ke DPK. Kalau TPK itu memutuskan A, kita boleh banding ke DPK. Baik. Nah ini bersama juga Prof, ini yang harus kita lakukan. Standar, kembali lagi standar. Makanya bersyukurlah seperti disampaikan Prof bilang, akreditasi rumah sakit, KAS, itu bukan hanya paripurna-paripurnaan doang gitu. Tapi bagaimana kita mematuhi standar, membuat standar sesuai dengan budaya kita gitu. Karena kalau tidak tanpa itu, kita akan sulit untuk mempertahankan argumen kita ya. Nah ini penyelesaiannya tripartit. Jadi TVF, DPK, DJSN, saya juga di TKMKB ya sampai 2021, sejak 2014 saya di TKMKB sampai 2021. Saya paham bagaimana TKMKB itu bekerja gitu ya, dan siapa-siapa saja orangnya paham atau tidak, cuma 5 orang gitu ya. Kemudian upaya terakhir ini baru. Kemudian umpan balik, tentu di sini jangan sampailah kita ke KPK gitu, tapi minimal adalah hasil keputusan tadi yang musyawarah mufakat kesepakatan itu perlu dibuat. Atau hasil mediasi kesepakatan, jangan sampai nanti temuan itu dibongkar lagi oleh jaksa atau KPK untuk kasus yang 3 atau 5 tahun lalu. Apalagi kalau dibongkar kasus yang di 2015 misalnya, pada saat itu kan kita belum punya pola BPJS itu seperti apa. Tapi kalau kita ada dokumen kesepakatan secara mediasi, itu bisa menjadi alasan pemaaf dan pembenar ya. Jadi kita tidak perlu dipidana. Dan perlu diingatkan di sini bahwa pelayanan kedokteran itu bukan seperti matematika 1+1=2, tapi adalah upaya terbaik. Upaya terbaik itu yang kita buktikan dengan mengikuti standar norma-norma ini, termasuk norma etik. Ini yang kita harus kasih paham ke pasien, dan ini yang harus kita kasih paham juga ke, boleh rumah sakit sama tipe C-nya, tapi standarnya boleh beda. Karena berpedoman pada PNPK dan sarana prasarana serta SDM yang ada di kita. Ini yang tidak dipahami.
bahwa hospital bylaw itu adalah aturan yang hanya berlaku di rumah sakit kita, hanya untuk rumah sakit kita, tidak untuk rumah sakit lain. Ini sama seperti statuta rumah sakit, statuta universitas, atau aturan peraturan internal sekolah. Kenapa nggak ada yang pernah protes kita aturan internal sekolah A, B, C, D itu beda-beda? Nggak ada yang protes kita kan? Termasuk uang sekolahnya juga ada yang beda, uang kurikulumnya juga ada yang beda, seragamnya juga ada yang beda, ketentuan yang lain ada yang beda. Karena mereka punya peraturan internal, kita juga begitu. Cuman kita tidak memahami membuat peraturan internal kita dengan baik. Kemudian pahami itu tidak menjamin keberhasilan. Walaupun dia nosanya itu, klaimnya sudah dibayarkan itu, kemudian dia harus balik lagi, kemudian kita dituduhkan readmisi gitu ya. Ini harus dipahami. Bahwa yang minta pulang itu siapa, yang mau nyuruh pulang itu siapa gitu ya. Dan kita punya pedoman standar prosedur dan clinical pathway tadi. Persoalannya hari ini kita menjalankan rumah sakit tidak punya clinical pathway. Nah ini yang tadi saya bilang, jangan pakai ini lagi di rumah sakit, masih pakai ini kan. Cabut itu yang ada di banner gitu ya, yang sampai menggugat menuntut gitu. Sekarang cuma ada 5 saja, dipersingkat saja karena undang-undang ini sudah berlaku, ini sudah tidak berlaku. Jadi kasih paham ke pasien, tidak pernah ada orang yang diberkahi hak tanpa diberkahi kewajiban. Kewajibannya dulu baru menuntut hak. Kewajiban jadi anggota PRC dulu baru untuk minta didampingi, minta dibela gitu kan gitu ya. Jangan minta didampingi dibela, jadi anggota aja pun tidak. Jadi rumah sakit wajib menyusun peraturan internal, susunlah sesuai dengan budaya kita masing-masing ya. Jadi edukasi pasien itu yang penting, kewajiban dulu baru hak. Jangan ajari dia hak dulu baru kewajiban. Selama ini kan kewajiban dulu baru hak gitu ya. Hak dulu baru kewajiban. Haknya dulu dijelasin, kewajibannya di bawah. Nggak akan dibaca, nggak akan dipahami. Jelaskan kewajibannya dulu ya. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih Dr. Mi. Plus buat Udis yang meriah. Terima kasih. Nama Dr. Surya. Ya. Ini teknis banget dong. Ya, pertama adalah tentang bagaimana PKS itu powerful ya. Jadi kami juga ingin di rumah sakit sebagai anggota Persi juga membuat satu PKS itu sebagai satu yang equal. Yang terjadi adalah di PKS itu kita inferior rumah sakit. Ya, tadi tentang masalah tanggung jawab verifikator. Saya sudah baca beberapa usulan dokter di penyusunan PKS sebelumnya di tahun 2024 ini dan tidak ada satupun yang masuk dok masukannya. Hanya power di rumah sakit untuk bargaining. Karena kalau kita maju sebagai satu rumah sakit satu-satu dok ya, itu kalah gertak dengan BPJS dok. Ya, itu yang pertama dok tentang PKS. Jadi kita ingin PKS kita juga powerful dan equal seperti itu. Yang kedua adalah di saat ini ada kecenderungan BPJS itu memakai mana regulasi yang menguntungkan mereka itu dipakai, tetapi ketika satu sisi regulasi itu tidak menguntungkan mereka, itu seakan-akan mereka tidak tahu seperti itu. Ya, bagaimana kita di versi ini melihat gejala-gejala seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tadi jelaskan bahwa yang berhak melakukan pemutusan kerjasama itu kan harus tripartit ya dok ya. Mungkin Dr. Bayu punya pengalaman yang dimana dinas kesehatan bilang tidak fraud, tetapi BPJS memaksakan bahwa itu fraud gitu, dan memutuskan langsung bahwa rumah sakit Dr. Bayu fraud dan putus kerjasama. Padahal dinas kesehatan sebagai regulatornya bilang tidak fraud seperti itu. Ya, mungkin bagaimana pencerahan ya, sangat tercerahkan juga bagaimana kita menghadapi kasus-kasus yang memang kadang-kadang BPJS juga bisa berbuat fraud. Contoh adalah bagaimana kasus-kasus pending itu pertanyaannya kadang-kadang dari bulan ke bulan sama dok. Gitu. Padahal sudah dijawab, tetapi berikutnya pendingnya sama. Gitu. Nah, apakah ini tanda kutip disengaja untuk menahan pembayaran atau gimana? Mungkin itu dok, mohon masukannya dok. Makasih dok. Saya Dr. Gigi Chandra dari RSU Ganesha. Tadi Dr. Beni dari materinya ada mempresentasikan tentang case di rumah sakit dok.
Pertanyaan saya tentang ini kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan 17 yang pasal 192 yang ayat 2 itu diinfokan di situ rumah sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam menyelamatkan nyawa manusia, Dok. Itu kira-kira gimana, Dok, kalau dikaitkan dengan undang-undang tersebut? Karena Undang-Undang 17 ini kan memang banyak belum ada PP-nya, Dok, ya, turunannya ya. Jadi ini mohon penjelasan. Terus yang kedua, Dok, ini tentang BPJS. BPJS itu punya program sibling, Dok, yang mereka secara berkala datang ke rumah sakit sebulan sekali itu, Dok. Mereka datangnya tiba-tiba dan kemudian pada saat kita menemui, mereka bilang kita tidak mau ditemani. Jadi mereka jalan sendiri, tidak mau ditemani. Dan saya pernah ada satu kejadian, mereka melakukan sibling di rumah sakit pemerintah, mewawancara pasien. Kebetulan pasien itu pernah berobat di rumah sakit Ganesha, Dok. Dia kena DPJP-nya juga di rumah sakit pemerintah itu. Jadi ada satu pertanyaan yang dia kena iur biaya di rumah sakit Ganesha, Dok. Dan dengan dasar itu saja kita diminta mengembalikan gitu, Dok. Jadi waktu itu pemeriksaan PA yang harusnya hanya dibayar hanya boleh 1 kali, oleh onkonya jadi 2 kali. Jadi sebenarnya peraturan sibling itu bagaimana ya? Mereka selalu bilang jangan ditemani ya gitu. Jadi dia bebas untuk mewawancara pasien dengan pertanyaannya yang mencari-cari menurut saya kesalahan rumah sakit ya. Itu saja 2. Dr. Eka dari Arisandi, Dr. Beni. Misalnya kisah yang tadi dokter sampaikan itu kami mengalami misalnya tentang pembatasan operasi katarak, eko, kemudian ada kami juga misalnya endoskopi telinga hanya boleh dilakukan otoskopi itu misalnya. Jadi yang dibayar otoskopi, rinoskopi, bukan endoskopi itu peraturannya. Tapi di kantor cabang lain tidak ada seperti itu. Kemudian contoh vaksin misalnya. Vaksin ini pengembalian sesuatu yang sudah lama beberapa tahun yang lalu kita kembalikan berlaku surut dananya gitu. Padahal kita sudah bayar, kita sudah selesai, terus kita kembalikan uang. Pertanyaan saya waktu itu tuh sederhana gini, loh ini kan dulu sudah Anda setuju, kemudian Anda juga mengizinkan kita menggunakan kode itu, kemudian Anda juga menganggap itu benar. Jawaban pembelaan dirinya adalah kami juga sama-sama belajar. Ya kalau sama-sama belajar jangan kembalikan uang dong kan gitu ya. Itu misalnya. Terus ada juga misalnya kami bertanya gini, ini kode yang ini kan kami dikasih tahu dari Anda dulu. Terus sekarang tiba-tiba disuruh ganti. Sebetulnya Anda tidak ilmu tentang mengcoding. Karena kan beda nih antara diagnosa dokter, tindakannya nanti kita cari nih yang mana yang paling cocok mendekati di grupnya BPJS. Terus kemudian dari BPJS bilang, wah pakai ini aja. Nah kita pakai, suatu saat disuruh kembali itu misalnya. Nah itu juga pertanyaan kami, ada nggak pembelajaran coding untuk secara nasional kita benarnya gimana sih gitu? Juga tidak ada kan. Yang di pusat pun masih belajar katanya, karena kita menghubungi pusat juga. Nah jadi tidak fair sekali nih Dok dari semua peristiwa itu. Sehingga pada suatu saat itu Dr. Anom ketua kita upload nih masalahnya disampaikan ke pusat gitu kan, tiap bulan ada pembahasannya online itu kita dengan kompartemen DKN di pusat itu. Tapi dampaknya ke kami ke tingkat pelaksana direktur di rumah sakit itu belum terasa Dok. Misalnya apa yang kami angkat itu belum sampai, yang dokter sampaikan tadi itu kok kami belum dapat ya perimbangan lah, masih aja kami inferior ditekan lah gitu. Kalau disuruh melapor itu ancamannya kan kita tidak lanjut PKS bulan tahun depannya itu horor buat kami Dok, yang dominannya BPJS seperti itu. Nah kemudian ada juga kendala internal kami itu para spesialis membawa kode sendiri. Oh pakai ini di Kalimantan, pakai ini bisa. Terus kemudian ujungnya kami ditutup. Oh jangan pakai itu, tidak benar nih. Nah tapi di kantor cabang Kalimantan itu
lancar, jaya dibayar pakai kode itu. Nah, gitu. Jadi betul-betul tidak ada sebuah standar ini dalam pengkodean, kemudian nanti kembali klaim dan segala macam. Nah, yang tadi saya sepakat itu kesalahan verifikasi mereka internal, wasit yang ini kok kami yang tanggung jawab seperti itu. Itu konyol sekali, dia salah menyetujui kode dan menyetujui pembayaran, kok kesalahan mereka kami harus ganti pengembalian dan itu berlaku mundur jauh ke belakang. Nah seperti itu. Itu keluh kesah kami. Saya mewakili yang mayoritas BPJS ini bacanya. Saya ingin tahu nih dari versi pusat seperti itu atau dari dokter Benny ke arah depannya seperti apa nih dok, sehingga kita tidak inferior, kemudian bisa sejajar dan kemudian sama-sama nanti jalan. Misalnya contoh dokter Bayu dinyatakan tidak fraud readiness, kok fraud kemudian tutup rumah sakitnya, sekarang syukur sudah balik. Yang model-model begini ini ke depannya seperti apa? Secara real di kami di pelaksana, kemudian kita sama-sama dok keroyokan ini menghadapi BPJS yang kuat sekali ini. Saat itu dok, kira-kira ke depannya gimana biar kami tambah baik seperti itu. Terima kasih dokter. Akan hukum atau regulasi yang tidak jelas gitu ya. Ya persepsi ya kembali lagi. Kenapa ada lembaga pengadilan tingkat negeri, tinggi dan Mahkamah Agung? Supaya setiap orang yang bersengketa itu bisa meminta keadilan. Sifatnya itu. Kalau ya tadi 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 dengan yang 3 tambah 1 juga 4, kan dua-dua benar ya. Bahwa BPJS benar, kita juga tidak salah. Tetapi kan harus ada yang memutuskan ini. Gitu. Makanya dibentuklah lembaga pengadilan. Itu bentuk perlindungan hukum itu, lembaga pengadilan. Makanya ada penyidik, ada penuntut, dan kemudian ada yang memvonis. Jadi keluarlah undang-undang kehakiman bahwa hakim yang berhak memvonis untuk satu perkara sengketa. Tapi karena banyaknya kasus yang disengketakan ke pengadilan, hakim negara kemudian ini akan lama ini penyelesaiannya. Maka dibentuklah Undang-Undang 3099 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Jadi arbitrase itu sifatnya memutus, sama seperti pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa itu pilihannya banyak, mau negosiasi, mau konsiliasi, mau mediasi, atau mau arbitrasi. Silakan choice-nya. Sama satu lagi ada keterangan ahli. Ada 5. Pakai kan tadi bahwa penyelesaian sengketa harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya kita pakai 399 gitu. 399 apa? Bahwa penyelesaian sengketa kita usulkan kepada BPJS tadi, kita pakai keterangan ahli dong. Untuk kasus ini gitu loh. Karena keterangan ahli itu termasuk choice, bukan mediasi ya. Kalau mediasi kan sesuai Perma 1 2016 harus mediator. Jadi tidak ada pertemuan disebut mediasi tanpa mediator. Jadi kalau kita ketemu sama BPJS langsung berdua tanpa ada mediator itu bukan mediasi. Dan mediator pun punya pelatihan sertifikat yang bersertifikasi Mahkamah Agung. Baik, saya pikir di sini banyak orang yang sudah mediator. Nah kalau kita berdua itu namanya bisa konsiliasi atau negosiasi. Kalau berdua, udahlah kita nego lah dari 200 jadi 100 ya boleh. Itu silakan. Dengan pasien pun juga sama ini. Nah itu ya karena ini terkait bagaimana kita menyelesaikan sengketa tadi, ya. Tapi kalau memang ya saat ini kan kerjasama kita dengan BPJS sifatnya inferior dan superior, sama seperti majikan dan pembantu. Kalau kita memposisikan kita pembantu dan BPJS itu majikan, tetap kita akan salah. Gaji kita cuma 500.000, nyuci piring, nyapu, ngantar anak sekolah, masak lagi, suruh beneri genteng lagi, suruh ngisi air lagi, limbah air lagi, semuanya kita kerjain gitu. Karena memang kita butuh itu gitu. Nah ini kan tidak seimbang. Perjanjian kerjasama kedua belah pihak itu mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana PKS itu powerful? Merujuk kepada kalau yang namanya hubungan privat, ini kan kita dengan BPJS tadinya kan masuknya hubungan privat kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu berlaku pasal 1338 bahwa perjanjian bagi kedua belah pihak adalah undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus disepakati. Apabila tidak ada yang sepakat atau melanggar kesepakatan itu yang disebut wan prestasi. Nah, tuntutan wan prestasi harusnya masuknya ke ketentuan peraturan perundang-undangan gugatan ke sengketa, tapi perdata. Sifatnya perdata, ganti rugi. Kalau memang BPJS merasa dirugikan perdata gitu ya. Bukan dengan ancaman pidana.
Tetapi dalam membuat suatu perjanjian kesepakatan ada acuannya 1320 bahwa untuk membuat kesepakatan itu adalah kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak, dan kesepakatan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tadi seperti saya bilang, membatasi ketentuan perobatan pasien 25 itu bertentangan dengan undang-undang gitu. Dan itu mencederai hak pasien sesuai Undang-Undang 17, mencederai juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan pelayanan jasa. Bahkan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1 bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masa saya kan juga nggak mau sakit. Ternyata saya juga nggak ngerti kalau di situ pasiennya adalah pasien yang ke-26. Dan saya juga nggak tahu kalau memang di situ ada batasnya sampai 25 gitu. Ini kan melanggar hak sebenarnya ketentuannya itu. Nah, kembali kepada tadi, memang benar ya tidak ada salahnya juga karena kita pun membuat perjanjian dengan dokter, dengan perawat, dengan bidan kita mencari undang-undang yang berpihak ke kita rumah sakit ya, kalau kita mau jujur gitu ya. Dan itu wajar. Karena saking banyaknya undang-undang ya kita pakai yang menguntungkan kita. Kita pakai, kita manfaatkan yang memang berpihak ke kita kan gitu ya. Tetapi kan ini adalah hak yang kita ajak kerjasama. Apakah dia ikut atau tidak, mau atau tidak. Kesepakatan itu mau atau tidak sifatnya. Bukan paksaan, tidak boleh ada paksaan. Nah kalau suatu perjanjian dibuat atas dasar keterpaksaan, itu batal demi hukum sebenarnya. Nah cuman kalau kita rela, ya akhirnya kita ikut arus gitu ya. Nah ini hati-hati. Nah untuk pemutusan tripartit BPJS tetap bilang fraud gitu ya. Terus ya ini yang tadi bahwa BPJS sendiri, BPJS kan selama ini selalu mengatakan bahwa ini tidak, bahwa kami tidak bisa bayarkan karena ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan katanya. Itu pasal karet tuh. Kalau mereka mengatakan ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan mana, undang-undang mana, pasal berapa yang memang kita langgar? Jangan pasal abu-abu atau pasal karet tadi. Kalau BPJS tidak bisa menuduh tidak bisa membuktikan tuduhannya tadi, kan tadi dinas orang yang paling berwenang saja dia berani bantah kan kira-kira begitu. Bahwa yang paling berwenang itu kan dinas gitu ya. Dinas mengatakan ini tidak ada gitu ya. Tapi kemudian BPJS mengatakan ada. Dalil yang paling baik adalah kita ya kadang ini kan bagian strategi pembelaan. Kita tuduh balik lagi, kita laporkan aja BPJS itu untuk pasal pidana pelanggaran pasal 311 sama 315. Yaitu perbuatan fitnah. Menuduhkan kita melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah kita lakukan. Dan itu ancamannya pidana. Jadi kan ada bargaining nih. Kita dituduhkan fraud, BPJS itu kita tuduhkan. Saya pasal pidana gitu. Supaya ada bargaining. Tapi kan kita nggak berani. Persoalannya kita nggak berani. Artinya siapapun tadi yang seperti saya bilang, siapapun yang menuduhkan kita atas suatu perbuatan melawan hukum, atas suatu perbuatan pidana, silakan dia buktikan. Sama seperti tadi saya bilang dokter bayi itu mencuri HP saya harus buktikan bahwa memang dokter bayi itu yang mencuri HP saya, atau saya dipukul sama dokter bayi sampai biru-biru gitu ya. Ya harus dibuktikan gitu. Kalau enggak kita akan menggunakan pasal fitnah tadi atau tuduhan yang tidak berdasar, apalagi tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Dan itu ancaman pidananya 3 sampai 5 tahun juga. Berani enggak kita gitu ya untuk tadi. Nah, tapi kan kita tidak mau tadi pidana. Kan ultimum remedium ya. Jadi apa yang dikedepankan? Kita surati BPJS bahwa terhadap persengketaan ini kita tidak setuju atas keputusan BPJS dan kita ingin selesaikan secara musyawarah, undang mereka. Tidak ada kesepakatan dalam musyawarah itu, kita suratin lagi mereka kedua untuk menyelesaikan ini di TPK kalau sudah terbentuk. Kalau belum terbentuk, karena beberapa provinsi belum terbentuk, akhirnya DPK. Surati DPK sudah terbentuk, orangnya ada di hadapan kita ini gitu ya. Sama seperti MKDKI. Dulu regulasinya ada MKDKI provinsi dan ada MKDKI pusat. Karena MKDKI provinsi tidak ada, semuanya kan ke pusat nih. Ya sudah, kasih kerjaan Prof. Agus gitu. Masukin semua laporan itu ke situ. Suratin itu, tembusin, buat tembusan. Ini bagian dari langkah strategi ya. Karena kita biasa advokat itu begitu. Suratin. Kita tidak setuju atas keputusan rapat yang dilakukan pada hari Jumat tanggal sekian, yang dihadiri oleh sekian, yang menghasilkan keputusan dan BPJS tetap dengan keputusan di sini. Kami tetap tidak setuju dengan keputusan itu dan ingin keputusan ini dibahas di DPK. Suratin kepada yang terhormat DPK berdasarkan notulensi rapat, foto semua, suratin. Karena kita minta keadilan, bukan melawan. Supaya belajar tadi sparring partner maksud saya. Supaya belajar sparring partner dulu supaya kita tahu gitu.
Saya pun tadinya saya juga nggak mau advokat sebenarnya gitu ya, makanya saya dimarahin sama Pak Agus kenapa jadi advokat. Sebenarnya saya nggak mau jadi advokat, cuma ya advokat saya hampir tidak pernah saya pakai. Bahasa saya terakhir itu mendampingi satu kasus kepala dinas kesehatan kabupaten yang dituduh korupsi gitu ya. Nah, kita lakukan rapid di situ, kita bela. Cuman itu sekali saja saya pakai bahasa, karena rata-rata sengketa medis itu hampir jarang masuk pengadilan. Nah, ya dengan beracara tadi, kita setidaknya tahu langkah strategi. Nah, ini tadi regulasi kan ada 16/2019. Kenapa nggak kita pakai? Kenapa BPJS yang mau pakai? Kan itu masih berlaku dan belum dicabut gitu. Ya sama seperti pasien. Sebelum dia mengajukan, dia kan mengajukannya ke MKDKI untuk disiplin dokter ya. Dan begitu ada putusan, siapa yang berhak menentukan dokter itu melanggar disiplinnya? MKDKI, bukan MKEK, bukan komite medis, bukan perhimpunan, bukan kolegium, bukan organisasi profesi. Tapi MKDKI gitu. Nah, kita ingin minta keadilan di situ ya. Bukan menyalahkan BPJS, tidak. Kita sampaikan saja dalam surat, kita tidak menyalahkan BPJS, hanya kita ingin mendapatkan keadilan oleh DPK. Silahkan nanti DPK yang memutuskan. Tapi ya siap-siap lah teman-teman, tadi kawal lah. Sebelum mengambil langkah itu, standar prosedurnya diperbaiki, pelayanannya diperbaiki, dokumen medisnya juga dilengkapi banyak gitu ya. Artinya sebelum bertempur, latihan dulu lah gitu ya. Lari dulu, sport jam, angkat beban gitu ya. Supaya menang pancunya gitu. Jangan langsung maju babak belur gitu. Perlu strategi juga. Ya untuk Dr. Chandra, ya kami sama kemarin waktu ke jalan-jalan ke ini ya, ke ASI di Korea. Terkait tidak dapat dituntut menyelamatkan nyawa manusia gitu ya, sama sibling. Dalilnya adalah kita harus pastikan bahwa kondisi pasien pada saat itu adalah kegawat daruratan yang memang membutuhkan penyelamatan nyawa. Itu tidak perlu persetujuan. Itu nggak perlu penjelasan juga, lakukan itu. Lengkapi itu dalam dokumen rekam medis, karena itu sifatnya kewajiban yang muncul atas perintah undang-undang gitu. Nah, kalau kemudian pasiennya itu meninggal, mati, rekam medis itulah salah satu bukti bahwa memang dia datang itu dengan kondisi pingsan, tidak sadarkan diri, HR-nya berapa, ya vital sign-nya berapa, kondisi fisiknya seperti apa, kondisi pemeriksaan penunjang yang lain seperti apa. Itu yang kemudian kita simpulkan di dalam penanganan pertama, bahwa kondisinya itu butuh penyelamatan nyawa. Ini yang kadang kita malas menulis itu. Dengan tulis pulpen aja kita malas, apalagi kita harus ngetik sekarang. Karena dengan e-medical record kita dipaksa ngetik. Kalau sudah ngetik, sudah begini kita. Ujung-ujungnya menghemat kita untuk mengetik gitu. Nah, ini yang saya agak khawatir pembuktian dari sisi kita ya. Jadi lemah dari sisi kita. Nah, terkait sibling ini saya kecewa ya. Sibling itu kan sebenarnya kan adalah dugaan atas adanya tuduhan dari pihak BPJS bahwa ini adalah pemeriksaan ganda atau pemeriksaan yang dicurigai berlebih, kan begitu ya. Ini yang tadi saya sampaikan, hospital by law. Nggak bisa orang itu masuk ke rumah kita, dia nentuin semua. Nggak bisa, etikanya saja kalau saya berkunjung ke rumah, saya harus ketok pintu dulu, minimal saya telepon dulu, atau saya WA dulu, saya SMS dulu, saya mau berkunjung. Boleh enggak? Ini dia enggak, ujung-ujung masuk, kemudian masuk pemeriksaan. Saya selalu bilang begini, di rumah sakit itu kita nggak punya kategori bahwa ada area private, ada area public, ada area semi-private. Kita buat nggak itu di rumah sakit? Jadi kalau dia masuk ke area private, tentu harus ada persetujuan pemilik dong, direktur dalam hal ini. Nah, kalau kita berhak mengusir kok secara regulasi. Usir saja gitu loh. Ini rumah saya, ini punya saya, ini ketentuan saya. Dan yang jelas maksudnya apa ke dalam. Tapi untuk area publik seperti makan, ATM, tempat berkumpul ya silakan monggo, semua orang pun boleh di situ. Makanya pengacara pun ada di situ, LSM pun ada di situ.